menggadaikan hal apapun itu teman-teman perlu setidaknya itu teman-teman memahami dulu syarat dan ketentuannya. Video-video yang dibagikan ini sudah cukup jelas. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan secara global aja menjelaskan kenapa teman-teman semuanya ketika ingin melakukan gadai itu ditolak atau tidak diterima. Nah ini teman-teman karena banyak pertanyaan, misalnya teman-teman yang menggadaikan laptop, ingin menggadaikan laptop tapi kemudian laptop dari teman-teman itu ada yang rusak alias tidak normal. Jadi ketika laptop kalian itu ada yang rusak tidak normal, kemudian casannya hilang, nah itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk gadai laptop. Jadi itu nanti akan otomatis teman-teman tuh akan ditolak. Jadi ini menjadi syarat utama ya. Misalnya dalam hal ini adalah BPKB, teman-teman menggadaikan BPKB dan nama dari BPKB dan orang yang menggadaikan itu berbeda. Itu kebijakan dari penggadaian kadangkala juga ada yang ditolak alias tidak memenuhi syarat dan ketentuan gitu. Nah jadi teman-teman sebelum menggadaikan barang atau menggadaikan hal apapun itu teman-teman perlu setidaknya itu teman-teman memahami dulu syarat dan ketentuannya. Video-video yang dibagikan ini sudah cukup jelas dan lengkap terkait dengan apa saja syarat dan ketentuan untuk menggadaikan barang atau menggadaikan teman-teman pengen menggadaikan emas, itu sudah cukup jelas, kita buat satu-satu. Nah selanjutnya teman-teman, untuk berapa sih jaminan yang biasanya ditolak gitu ya, itu syaratnya tidak lengkap. Itu yang pertama, syaratnya tidak lengkap. Yang kedua, teman-teman terlalu lebih besar dari harga jaminannya, itu akan menyebabkan teman-teman nggak melakukan penggadaian atau gadai itu ditolak. Misalnya emas 10 gram nih, emas 10 gram seperti ini, emas batangan, ketika teman-teman gadaikan nilainya 20 juta tentu saja tidak menerima atau tidak bisa diterima oleh kantor penggadaian. Jadi ada batas-batas minimalnya. Jadi tidak bisa kalau misalnya lebih dari barangnya. Misalnya untuk HP harganya 5 juta kita gadaikan 6 juta, itu tidak bisa ya. Jadi ada nilai barang jaminan itu harus sesuai dengan jaminannya gitu. Nah terus teman-teman juga itu harus memperhatikan syarat-syarat. Misalnya dalam hal ini teman-teman umumnya untuk teman-teman yang ditolak gadai barang atau berupa emas di kantor penggadaian itu usianya itu kurang dari 17 tahun alias karena hal ini ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi kalau teman-teman itu gadai apapun itu biasanya disyaratkan untuk membawa kartu tanda penduduk dan kartu tanda penduduk. Kalau misalnya gadai juga batas maksimum usia itu kurang lebih adalah 65 tahun pada waktu pelunasan. Ini juga perlu kalian pahami. Jadi itu memperhatikan terkait dengan sistem dan syarat utama untuk melakukan gadai. Nah untuk gadai sendiri teman-teman, untuk lebih jelasnya gadai misalnya gadai televisi itu, kalau ada gadai televisi itu berbeda ya, itu tidak perlu menyerahkan kwitansi, hanya kotak dan televisinya aja. Dan untuk mobil dan sebagainya itu juga ada ketentuan dan syarat yang berbeda. Jadi kalau misalnya mau menggadaikan itu teman-teman harus memahami dulu. Jadi ada pertama syarat, yang kedua nilai barang, yang kedua terkait dengan usia, itu harus menjadi salah satu hal yang perlu kalian pahami ketika teman-teman menggadaikan. Jadi itu menjadi alasan kenapa kita menggadaikan barang itu ditolak. Dan kalau misalnya kita dalam menggadaikan barang gitu ya, misal dalam hal ini teman-teman ada sewa modal, biaya sewa modalnya gitu. Misalnya teman-teman nembus barang senilai 2.500.000 suruh bayar 700.000, itu biasanya juga di kantor penggadaian itu ada rinciannya uang pinjaman, sewa modal dan biaya lain. Jadi kalau ada biaya lain misalnya materai dan sebagainya, teman-teman wajib untuk membayarnya juga. Nah demikian video singkat yang kita bisa bagikan terkait dengan cara ataupun langkah agar teman-teman tidak ditolak ketika menggadaikan barang di kantor penggadaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye bye.